Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Samsul di Kebumen. Mas Samsul menceritakan tentang satu pengalaman horor yang dialami oleh keluarganya. Kejadiannya itu sekitar tahun 90-an akhir. Jadi di saat kejadian tersebut Mas Samsul itu kurang lebih usianya itu sekitar 15 tahun dan dia itu punya 2 orang adik. Nah, adik yang pertamanya itu nggak banyak diceritakan. Ini menceritakan adik yang keduanya, namanya Ica. Nah, Ica ini usianya pada saat itu sekitar 7 tahun. Jadi semuanya itu sebelumnya baik-baik aja, normal-normal aja gitu ya. Namanya Mas Samsul kayak gitu, hidup di kampung di tahun-tahun segitu ya, identik lah yang namanya cerita-cerita semacam itu. Kayak di cerita-cerita sebelumnya juga udah sempat disebutkan, kurang lebih sama lah kehidupan kita di tahun 90-an ya seperti itu. Tapi mungkin kalau yang di kota-kota besar kayak Jakarta atau mungkin Surabaya atau Semarang agak sedikit berbeda. Tapi mungkin untuk kami yang tinggal di kampung-kampung, mungkin sedikit gambarannya itu kurang lebih sama. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng ya Wiji. Meskipun bawang gorengnya nggak ada karena stoknya itu alhamdulillah habis. Dan ya nanti siang goreng lagi untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang belum memesan. Barangkali mau memesan, bisa cek di deskripsi video di bawah ini. Pokoknya terima kasih banyak semua untuk kawan-kawan. Kita lanjut lagi ceritanya Mas Samsul tadi. Nah, semua awalnya itu baik-baik aja. Sampai pada suatu hari. Ini si Ica kan ya usia-usia segitu gitu ya di kampung. Ini kan mainnya mulai agak lumayan sedikit jauh sama teman-teman ya. Sama anak-anak perempuan gitu ya. Dulu kan main itu campur bareng gitu ya. Nah, ini anak-anak perempuan kan mainnya tuh adem ayem, cuman main rumah-rumahan yang pakai tanah yang digaris-garis begitu. Lah, ini karena kadang kan nyampur-nyampur, yang cowok itu suka gangguin atau apa. Nah, ada satu momen di mana Ica itu akhirnya gabung nih sama yang anak laki-lakinya. Dan namanya anak laki-laki kan mainnya itu lebih kayak berpetualang gitu ya. Dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, kayak gitulah, entah iseng nyari serangga atau nyari buah-buahan dan sebagainya. Di hari itu, siang itu ceritanya, ya anak-anak itu yang cowok-cowok itu ngajakin yuk main ke sana, nyari buah atau nyari apa. Nah ini anak ceweknya pun akhirnya pada ikut, ramean mereka itu ada belasan anak rombong-rombong, nyisirin ya kebun-kebun kayak gitu, kemana lah. Pokoknya tujuannya ya itu tadi. Kalau nggak nyari serangga kayak kupu-kupu atau capung, mereka itu nyari buah-buahan. Nah, di tengah jalan, Ica itu berhenti karena apa? Dia menemukan atau pertama melihat ada sebuah pohon jambu kelutuk di situ, di sebelah kiri rute yang mereka lewatin. Ica ini kan jalan termasuk yang agak ke belakang. Yang depan-depannya itu nggak ada yang melihat. Cuman Ica melihat ada sesuatu teronggok di sana, tergeletak. Dan itu adalah sebuah boneka. Itu boneka di bawah pohon jambu kelutuk. Akhirnya Ica kan ke situ ngedeketin, dan boneka itu dilihat-lihat. Ya boneka biasa, lumayan cukup besar, kayak seukuran bayi segitulah. Itu boneka perempuan. Bagus, agak sedikit kotor bajunya itu juga ya baju-baju ala-ala Eropa kayak gitu ya, bagus lah. Dan kekurangannya cuma satu, matanya itu nggak ada, bola matanya itu kosong, jadi bolong ke dalam kayak gitu. Tapi pikirnya Ica, nggak apa-apa, ini bagus, ada boneka bagus. Akhirnya diambillah sama Ica. Nah beberapa teman-temannya itu sebenarnya udah ngingetin, Cak, jangan jangan diambil gitu, nanti itu bonekanya setan loh. Ada yang bilang kayak gitu, tapi namanya Ica udah, ya enggak lah, setan-setan apa, orang ini bagus, ini masih bagus, nanti tak cariin mata-mataan, cuman matanya memang nggak ada, bolong kan. Iya Cak, cuman itu serem. Bonekanya pun agak lumayan cukup berat ya, tapi ya Ica anak sekecil itu nggak mencari tahu lebih banyak. Nah,
Dari situ, yang awalnya niatnya mau ikut gabung sama anak-anak yang lain berpetualang, Ica memutuskan, aku pulang dulu katanya begitu. Loh, Cak, kenapa pulang, Cak? Aku mau naruh boneka ini, kata si Ica. Akhirnya dibawa pulang ke sana. Ya, begitu sampai rumah, ini kan memang bajunya agak sedikit kotor. Itu sempat dibersihkan dulu sama Ica. Bahkan sempat lari ke belakang sana, di mana di situ ada sumur ya, ada persediaan air di ember, dan Ica itu sempat nyuci boneka tadi di sana, dicelup-celupin, direndem-rendemin kayak gitu. Dan kata Ica, tapi ini diketahui itu belakangan gitu, tak ceritain dulu di awal. Kata Ica, air bekas rendaman itu ada warnanya itu ya kecoklatan. Kecoklatan itu ya mungkin Ica mikirnya itu tanah atau apa, tapi airnya itu jadi butek. Padahal baju dari si boneka tersebut kotornya tuh nggak terlalu kotor banget, tapi kok jadi butek kayak gitu. Akhirnya satu ember itu dibuang semua. Setelah melalui proses dijemur segala macam, Ica memang nggak keluar lagi. Itu dia ambil kursi boneka tadi itu ditaruh di atas genteng, dijemur di sana. Terus dia turun, udah masuk ke dalam rumah karena udah siang juga. Akhirnya makan dan sebagainya, istirahat gitu kan. Sore itu diambil lagi dan langsung dibawa masuk ke kamar tanpa ada siapapun yang mengetahui. Nah, udah Mas Samsul pun nggak tahu dengan kejadian tersebut karena ya nggak terlalu merhatiin secara detail lah gerak-gerik dari adiknya atau apa. Yang penting Ica udah makan atau apa, itu kayak udah cukup pikirnya si Mas Samsul. Akhirnya sudah. Malam harinya ini si Ica itu kan yang lain udah pada tidur gitu kan. Nah, tumben-tumbennya dia itu tidur cuman ngigau. Ngigaunya itu jelas banget kayak orang ngomong. Ini pertama kalinya Ica itu nggak pernah yang namanya ngigau atau apa. Dia tuh kayak gitu ngomong, jangan ke sana, jangan terbang ke sana, jangan terbang ke sana gitu. Di sini jangan jauh-jauh, aku nggak mau. Ya pikirnya keluarga kan. Oh, ini lagi ngelindur nih, main-main tadi siang mungkin sama temannya. Bahkan Mas Samsul pun ketawa gitu ya, karena ngelindurnya itu lumayan cukup lama. Ada sekitar 10 menit gitu. 10 menit orang ngelindur dan gak bangun gitu ya. Ngomongnya itu jelas banget, yang ada kan ya pada ketawa, ibunya, bapaknya. Mau dibangunin, udah biarin, gak apa-apa. Dia itu lagi mimpi main-main gitu ya. Udah biarin aja, akhirnya gak dibangunin. Udah. Dan gak ada satu orang pun di sana yang nyadar kalau Ica itu bawa pulang sebuah boneka gitu. Itu ndak ada yang nyadar. Termasuk Mas Samsul juga nggak ngerti, bapak ibunya itu sama sekali. Udah, Mas Samsul pun balik lagi tertidur dan mungkin sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi, Mas Samsul itu mendengar di ruang tengah sana. Mas Samsul kan tidurnya kamar depan ya, sendirian di situ. Nah, tidur di situ, dia itu mendengar kayak ada yang glutak-glutuk, kayak ada orang usrak-usrak. Seolah-olah kayak siapa gitu, ini kayak lagi sibuk sendiri di ruang tengah di sana. Ada suara kertas dari tumpukan majalah di sana yang sepertinya dibuka-buka. Di situ kan ada tape recorder ya, tape recorder kan sampingnya itu ada dulu itu ya tempat-tempat kaset gitu kan. Nah, ini bunyi tempat kaset pun kedengeran. Jadi kayak orang ini lagi ngapain sih, lagi bersih-bersih, siapa? Ibu atau siapa? Mas Samsul kan akhirnya ya karena glutak-glutuk itu tadi penasaran, dia pun bangun dan ngecek ke ruang tengah sana. Begitu dicek ke ruang tengah, buka pintu, jeglak. Suara itu hilang. Di tengah itu nggak ada siapapun. Nggak ada siapapun. Terus siapa tadi yang glutak-glutuk itu? Jangan-jangan tikus kali. Udahlah biarin aja gitu. Nanti besok pagi ditutup lagi lah pintu tersebut. Mas Samsul pun kembali ke pembaringan. Nah, baru sekitar 5 menit, baru mau lep lagi, mau tidur, kedengeran lagi gutrak-gutuk. Kedua kalinya, dicek ke ruang tengah, kosong, masih kosong. Lah, nggak ada apa-apa lagi. Nah, disitulah Mas Samsul itu mulai agak sedikit takut, agak sedikit ngeri ya. Udahlah, tutup, aku tidur. Akhirnya tertidur sampai pagi. Nah, begitu sampai pagi, ini diceritain kan ke bapak sama ibunya. Pak, Bu, semalam di ruang tengah itu kayak
ada yang glutak-glutuk, ada yang ini kayak yang lagi orang beres-beres. Itu siapa, ibu atau siapa? Oh, enggak, ibu udah tidur, kata si bapak. Bapak sama ibu nggak ada yang dengar. Enggak, kami nggak dengar ya, mungkin udah tidur pules kali ya. Karena memang lokasi berisiknya itu tepat ya, deketnya itu sama kamarnya Mas Samsul. Makanya mungkin kedengeran banget dari kamarnya itu. Terus apa ya? Apa ada tikus ya Pak ya? Ya nggak tahu, nanti dikasih jebakan tikus saja kalau kayak gitu, kata si bapak. Praktis itu kan. Dan akhirnya ya sudah. Hari itu semua siang harinya itu berjalan baik-baik saja. Malam harinya, ini malam belum terlalu malam. Ica pun, jadi belum ada orang ngeh kalau Ica itu punya boneka baru yang nemu gitu. Itu belum ada yang ngeh sama sekali. Bapak sama ibu nggak ngerti. Mas Samsul apalagi gitu ya, nggak terlalu merhatiin itu. Ya Ica juga mainnya tuh main normal. Dia saatnya belajar, dia pun belajar. Dan boneka tadi itu nggak dibawa-bawa, maksudnya nggak dikeluarin, ditenteng-tenteng atau dikasih tahu ke bapak ibunya. Itu disimpan di suatu tempat lah di sana, di kamarnya. Nah udah kan, malam itu sekitar jam 9 malam, mereka itu udah siap-siap mau tidur. Udah yuk tidur, kata si bapak. Udah yuk tidur, udah malam, besok sekolah. Akhirnya sudah. Ini anak-anak itu kan pada masuk ke dalam rumah. Nah, ibu itu lagi nyelesain cucian. Dulu nyucinya itu belum pakai mesin cuci, jadi masih nyuci manual pakai tangan gitu ya, dikucak. Nah, ibu ini terdengar masih ucak-ucak di dalam sana. Begitu ibu selesai, mungkin sekitar jam setengah 10 lah, kurang lebih sekitar setengah jam setelah mereka pada masuk ke kamar, ini Mas Samsul. Dia itu mendengar ibu itu ngetok kamarnya Samsul, tek, Sul gitu. Iya bu, kamu udah tidur belum? Katanya. Belum bu, ya udah dijawab ya berarti belum gitu ya. Belum bu, buka dulu Sul sebentar. Enggak dikunci bu, kata si Mas Samsul. Akhirnya dibuka sama ibunya, cegrek. Ibu itu nengok ke luar gitu kan. Mas Samsul, kenapa bu? Ada apa bu? Anu Sul, ibu aneh. Ibunya pun masuk ya ke kamar situ. Kenapa bu? Ada apa bu? Ibu tadi jalan dari belakang. Terus rasa-rasanya kok ibu kayak ngelihat sesuatu, kata si ibu. Lihat apa bu? Tikus bu. Soalnya Mas Samsul kepikirannya itu yang kemarin ya, yang berisik itu. Bukan tikus Sul, kecil. Jadi ibunya Mas Samsul itu matanya memang udah minus ya. Dan malam itu habis nyuci ya dia nggak pakai kacamata. Ibu kan matanya nggak terlalu jelas ngelihat, tapi itu bukan tikus, tikus kekecilan, kucing juga kekecilan, kata si ibu. Terus apa bu? Kayak bocah, kata si ibu gitu. Hah, kayak bocah bu? Iya, kayak bocah kecil. Jalan Sul, duk. Itu cepet banget Sul. Duh, masa sih bu, katakan. Apa itu ya bu ya, yang kemarin aku bilang glutrak-glutruk di depan kamarku itu ya bu, ya bu. Terus apa itu ya Sul ya gitu. Ya ndak tahu bu gitu kan. Serem ya Sul ya. Lah udahlah, ibu tak ke kamar dulu ya. Mas Samsul di situ lumayan cukup kesel gitu. Asem, ibu cuman ceritain begitu doang, bikin aku takut aja gitu. Akhirnya udah ibunya tetap balik lagi ke kamar sana istirahat. Mas Samsul pun di kamar jadi meremelek. Ini apa ya, kecil kayak bocah lari. Tuyul apa ya, pikirnya Mas Samsul gitu ya. Tuyul, jangan-jangan rumah ini ada tuyul. Ah, bangunin bapak deh, aku ngomong dulu ke bapak. Akhirnya ke sana dan memang ibu sama bapaknya tuh masih ngobrol. Pak gitu kan. Iya Sul, kenapa Sul? Bu, mungkin itu kali bu, yang ibu lihat itu tuyul katanya. Mungkin rumah kita lagi kemasukan tuyul. Nah ini bapak sama ibunya pun sama, lagi ngobrolin masalah tersebut. Iya Sul, ini kita lagi ngobrolin kayak gitu, kata bapakmu juga mungkin itu gitu ya. Terus gimana Pak Bu? Ya udah ndak apa-apa, kata si bapak. Udah ndak apa-apa, nggak ada yang hilang, nggak ada yang apa, kata si itu kan. Akhirnya sudah, ya wis lah. Mas Samsul saat mendengar tuyul gitu, dia itu rasa takutnya agak sedikit berkurang. Alah, cuma tuyul gitu kan, nongol tinggal tendang gitu, anggap aja bola, pikirnya Mas Samsul. Masuk lagi ke kamar ke sana, istirahat. Malam itu alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Cuman itu
Glutrak-glutruknya itu tuh masih kedengeran sama Mas Samsul. Itu glutak-glutuk lagi. Sudah biarin lah. Tuyul mau ngambil apa, kaset, mau ngambil majalah, ambil aja, kata si Mas Samsul. Udah, aku tidur. Akhirnya tidur. Nah, keesokan paginya pun sama diceritakan, Bu, semalam aku itu ngedenger lagi ada glutak-glutruk di ruang tengah. Nah, ini pagi-pagi lagi cerita, Mas Samsul itu bener-bener ngelihat sekelebat gitu. Ada yang jalan dan itu cepet banget. Aku kayak ngelihat sesuatu, kata si Mas Samsul. Kecil, Bu, mungkin kayak yang Ibu lihat itu ya, dicariin gitu kan, kemana larinya. Itu nggak ada jejaknya, nggak ada bekasnya, nggak ada apapun gitu. Nah, ini si Mas Samsul, ibunya, bapaknya itu dicariin kemana-mana gitu ya, nggak ketemu sama sekali. Akhirnya ya sempat kepikiran dan mulai menganggap hal ini tuh sebagai sesuatu yang serius atau sesuatu yang seru nih. Apa ini ya, kok ada seperti ini? Dan akhirnya udah sepulang dari berkegiatan, ini nggak disebutkan ya, Mas Samsul 15 tahun mungkin masih sekolah kali ya. Nah, selepas dari berkegiatannya Mas Samsul pulang sekolah, itu dapat cerita. Waktu itu belum. Mas Samsul itu istirahat dulu, brek gitu kan. Ibunya juga nggak tahu kemana, ke tetangga atau apa. Nah, sore harinya, ini udah pada mandi semuanya. Ibu itu cerita di teras. Ini sore-sore ibu, bapak, termasuk Ica juga lagi main-main. Kakaknya Ica, adiknya Mas Samsul itu juga lagi main. Mas Samsul gabung sama bapak sama ibunya di situ. Nah, ini ngobrolin masalah tersebut. Ibunya itu cerita. Sul, tadi ibu, katanya. Ibu kenapa, Bu? Ibu ngelihat lagi yang kayak semalam yang jalan cepet itu, yang jalannya cepet banget itu sih. Iya, Bu, kayak yang tadi pagi aku lihat. Iya, Sul, mungkin sama itu ya. Itu apa? Itu tuh kayak bocah, Sul, katanya. Bocah ya berarti bener tuyul. Bukan. Kalau tuyul, kalau di film itu kan botak, gendut ya gitu kan, pakai cuman celana dalam doang. Ini tuh nggak model kayak gitu. Ini tuh kayak dia tuh kayak pakai rok, terus lebih mirip kayak boneka, kata si ibunya. Mirip boneka, Bu. Wah, Mas Samsul di situ mulai kebayang lagi. Wih, ini nyeremin nih mukanya. Waduh, gimana gitu ya. Ya bisa, udahlah. Bu, apa enggak nanya ke orang pinter dulu, kata si Mas Samsulnya. Kata bapak, nanti dulu, katanya, jangan buru-buru. Nggak tahu itu apaan juga, cuman ya kalau cuma kayak gitu-gitu doang mah biarin aja, kata si bapak. Yang penting nggak mengganggu atau apa kan. Akhirnya sudah. Malam hari pun tiba. Nah, di situ si Ica dia lagi belajar kan. Siang itu main terus dari siang, dan mungkin karena kecapean dia itu tertidur di ruang tengah di sana di tempat belajarnya. Blek begitu kan. Loh, Ica udah tidur, tapi biarin karena baru banget, jadi biarin dulu lah, biar lumayan cukup lama, nanti tinggal dipindahkan. Dibiarkan seperti itu, Ica itu tiba-tiba bangun setelah kurang lebih sekitar 10 menit ya. Itu Ica bangun dari tempat duduknya. Oh, dia udah bangun, Cak. Sana pindah ke kamar, kata si bapak bilang begitu. Cuman matanya Ica tuh masih merem dan dia tuh duduk begitu aja. Terus apa? Ica itu berdiri dengan kondisi mata masih terpejam. Mata itu masih merem. Begini, terus awas, Cak, ada meja. Cuman Ica enggak ngelihat meja tersebut, kan ada meja kecil gitu. Mejanya tuh ketendang sama si Ica. Cak, sakit enggak sakit? Ya pada ribut begitu kan si orang. Tapi Ica itu diem aja. Dia itu berjalan menuju ke kamarnya, ke sana. Pada ngikutin kan, loh, Ica ini kenapa? Ica ini ngelindur, apa kayak tidur berjalan semacam itu. Loh, mau kemana? Cak, dipanggil-panggil. Tetap dia nggak nengok, matanya masih merem, cuman jalannya itu tepat arah menuju ke pintu kamarnya sendiri. Loh, dia itu merem loh, tapi kok bisa tahu ya jalannya ke sana? Bukannya ke tempat tidur, melainkan ke lemari. Ke lemari bajunya Ica di situ, lemarinya dibuka. Ini kan pada ngelongok semua dari jendela gitu kan. Lemarinya dibuka dan di situ si Ica ngambil boneka, ditaruhnya itu di bagian paling bawah lemari tersebut. Dikeluarkan sama Ica. Ibunya kan jadi, Pak, yang aku lihat itu Pak, kata si ibunya. Itu Pak, bonekanya si Ica.
Oh, dari situ masa sih? Ini si Icanya tuh tetap dipegangin begini aja. Dia pun jalan lagi, minggir-minggir gitu ya. Kayak jalan tapi nabrak kasur, akhirnya kan kayak minggir-minggir sendiri kayak Tamiya gitu. Bergeser terus dia pun tidur di kasur sana, terus dipeluk si bonekanya. Nah, dari situ diambillah sama bapak. Pelan-pelan banget begini. Diambil sama bapak, dan bapak di situ sekali melihat langsung, ini nggak beres, kata si bapak. Loh, emang kenapa, Pak? Nggak tahu, ini nggak beres. Sebentar, dibawa keluar kan. Begitu dibawa keluar, ini bagian roknya itu dibuka ke atas ke sana. Jadi boneka tersebut itu bukan boneka plastik. Itu adalah boneka dari kain yang dijahit lah pokoknya ya. Di dalamnya itu diisi kapuk atau apapun itu. Sama bapak dipegang-pegang gitu kan begini. Dia itu menemukan ada beberapa benda yang sepertinya harusnya nggak berada di sebuah boneka. Ada sesuatu yang keras gitu kan. Akhirnya apa? Dibuka sama bapak itu bagian bawahnya. Karena pakai kain disilet begitu doang. Brek. Begitu dibuka, isinya itu bukan kapuk, melainkan rambut. Rambut semuanya. Jadi bukan kenyalnya itu bukan kenyal kapuk, rambut hitam. Dibuka, astagfirullahaladzim, rambut hitam. Terus ini apa ya yang keras-keras? Di atas dikeluarin, itu ya ada kayu, ada besi, materialnya tuh macem-macem, ada bulu-buluan juga di situ. Ya bapaknya, astagfirullahaladzim, ini apa lagi kayak gini? Wah, ini nggak bener, kata si bapak. Terus gimana, Pak? Ya udah, ini tak pindahin dulu gitu ya, jangan di dalam rumah sini. Iya, Pak, dipindahin aja, Pak. Akhirnya dipindahinlah malam itu sama bapak ke ada pohon mangga di sebelah rumah, kiri depan pojok itu ada sebuah mangga di sana. Ditaruhlah di situ dulu sama si bapak. Udahlah, besok nanti gampang dilanjutin lagi. Sekarang udah masuk. Pak, cuci tangan dulu, kata ibu. Iya bu. Akhirnya cuci tanganlah si bapak. Setelah itu istirahat kan. Mereka semuanya istirahat dan bapak, Bu, temenin Ica tidur. Ica kan tidurnya sama kakaknya ya. Temenin Ica tidur. Iya, Pak. Akhirnya ditemenin sama ibunya, jadi bertiga di situ. Bapaknya tidur di ruang tengah dan Mas Samsul sendiri nggak ngerti ini rencana bapak itu apa. Terus, Pak, aku gimana, Pak? Ya udah, kamu mau tidur di kamar boleh, mau tidur di sini sama bapak juga boleh, kata si bapak. Ya udah, Pak, aku tidur di sini aja sama bapak. Akhirnya Mas Samsul pun tidur di situ. Merasa nggak nyaman, merasa nggak betah. Pak, aku pindah ke kamar aja, Pak. Ya udah, ke sana ke kamar enggak apa-apa. Tapi pintu tetap dibuka sama Mas Samsul. Tidurlah di sana dan keesokan paginya kan bangun. Itu malam itu nggak terjadi apapun. Keesokan paginya bangun, langsung menuju ke sana kan selepas subuh, dan boneka itu udah nggak ada di pohon mangga tersebut. Bonekanya nggak ada itu. Ya mungkin ada yang ngambil kali ya, Pak. Ya yang ngambil siapa, katanya. Ya nggak tahu gitu kan. Emang kan ditaruhnya tuh memang agak sedikit ngumpet, jadi nggak ngadep ke arah rumah. Tapi kayak di belakang mangga, di pojokannya, itu nggak terlalu terlihat. Tapi kok udah nggak ada, Pak. Kemana ya, Pak? Ya jangan-jangan balik lagi ke kamarnya Ica atau gimana, Pak? Ya udah, dicek dulu ke sana, dicek. Akhirnya dicek kan ke kamarnya Ica, dibuka lemarinya. Ica udah bangun waktu itu. Pak, Bapak nyari apa? Ditanya sama Ica. Bapak lagi nyari boneka, Cak. Bapak, itu boneka aku, Pak, kata si Ica kan. Dibuka ke sana, boneka tersebut ndak ada. Oh, ndak ada. Itu boneka kamu, Cak? Iya, itu boneka aku, Kak. Itu boneka aku, Pak. Gimana ceritanya? Kamu dapat dari mana? Siapa yang ngasih gitu kan? Enggak, Pak, aku nggak dikasih. Aku itu nemu di kebun di bawah pohon jambu kelutuk waktu kita lagi jalan-jalan ke sana. Nah, waktu itu diceritakan semua sama Mbak Ica seperti yang di awal cerita ini. Diceritakan semuanya begini-begini. Dan waduh, ya pokoknya ini nggak bener, kata si Bapak. Cak, nanti Bapak beliin boneka yang baru ya. Emang kenapa, Pak, boneka itu? Nggak usah beli yang baru, nggak apa-apa, Pak. Itu cuman matanya aja yang nggak ada. Kata si bapak, gimana gitu ya. Ya udahlah, tak beliin yang baru aja ya. Itu soalnya bonekanya itu boneka setan, Cak. Langsung aja bapak ngomong, boneka setan, Pak. Iya. Di situ si Mas Samsul berpikir, Ica itu ngelindur. Dia jalan, dia tidur sambil jalan tapi bisa ngelihat. Kok tiba-tiba aku inget sama itu ya, sama boneka yang gak ada matanya gitu.
boneka tersebut nggak pakai mata, tapi anggap aja dia itu bisa berjalan semacam itulah. Ini kok jadi mirip kayak Ica, dimirip-miripin pikirannya si Mas Samsul sendiri. Pas sudahlah, udah gitu kan. Yang jelas ini itu nggak bener. Terus bonekanya sekarang kemana Pak? Ditanya sama Ica kan. Oh, bonekanya udah ditaruh di depan sana semalam. Terus tiba-tiba boneka itu pergi. Kamu tahu ndak isi boneka itu dalamnya apa? Itu bukan busa, bukan kapuk. Si apa? Bukan kapas. Katanya terus apa Pak? Isinya itu rambut, Ca. Begitu nyebutin isinya rambut, Ica kan mungkin membayangkan ya, Ica pun jadi ketakutan. Isinya rambut Pak? Iya, isinya rambut. Sudahlah, udah kata si bapak, udah nggak usah dipikirin, dipantau dulu selama beberapa hari, nanti ada kejadian apa. Dan alhamdulillah selama 2 hari setelah itu nggak terjadi apa-apa, sampai malam-malam ibunya si Mas Samsul ceritanya lagi ke belakang. Ini sekitar 1:30 pagi. Mau pipis mau apa, intinya ke belakang ke sana, balik lagi kan. Lewat ke ruang tengah itu mergokin si boneka tadi lagi jalan-jalan. Jalannya itu bukan jalan berdiri tapi jalan merangkak gitu ya. Tuk. Itu serem banget kata si ibunya. Bonekanya tuh ukurannya tuh sedikit lebih besar dari aslinya. Bentuknya tuh sama plek kayak gitu. Dan oh ya, ini badannya tuh busa, cuman bagian kepalanya itu plastik, kayak boneka plastik yang ada matanya yang bisa kedip-kedip kayak itu. Itu semacam itu. Tapi dari material yang bukan plastik yang biasa, tapi agak sedikit lumayan cukup tebal semacam. Makanya boneka tadi pun lumayan cukup berat. Nah, si ibunya Mas Samsul itu ngeliat teriak-teriakan si ibunya, Pak, dipanggil-panggil. Si boneka itu nengok, ya memang nggak ada matanya itu bolong. Dan lari tuk gitu mendekat ke arah ibunya. Ke sana begitu udah deket, bapak pas banget. Ini pas banget si boneka itu ditendang sama bapak, jedang gitu kan, nabrak tembok, tapi hilang. Dia itu nggak tepluk jatuh gitu ya. Itu enggak, itu hilang begitu ya, kayak nembus keluar ke sana. Pak, itu kok bonekanya ada di sini Pak, bonekanya di sini Pak. Jangan-jangan Pak, jangan-jangan bonekanya ada di lemarinya Ica, bonekanya di lemari. Akhirnya dibuka lagi lemarinya Ica, bonekanya tuh ada di situ gitu. Pak, ini boneka setan Pak, sumpah ini boneka setan. Udah pada ribut semua dan semua itu setuju kalau boneka tersebut adalah boneka yang nggak bener. Akhirnya malam itu juga bapak itu minta izin, ya udah bapak tak nanya sama tetangga dulu gitu kan. Akhirnya apa? Nanyalah kesanalah ke ke tetangga tersebut. Cerita-cerita sebentar, ini Mas Samsul disuruh jaga rumah gitu ya. Ini ibu sama ini dijagain. Iya. Akhirnya apa sih bapak pun, oh ya karena teriak-teriak tetangga pun ada yang bangun 1-2, ya ikut nemenin di situ. Akhirnya bapaknya keluar ke sana, ketemu sama tetangganya. Tetangga tersebut memang biasa atau dekat dengan hal-hal yang klinik semacam itu. Cuman tujuannya bapak ke situ tuh bukan mau diobatin atau mau diapain. Tujuannya itu supaya bonekanya diambil aja sama dia gitu. Soalnya si orang tersebut itu hobinya mengkoleksi benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan klinik kayak gitu, kekuatan magis atau kekuatan apa itu. Semacam itulah. Akhirnya datang malam itu juga, boneka itu pun diambil sama si bapak tadi dengan ritual-ritual tertentu. Akhirnya diambil, dipeluk begini, ya wis, ini tak ambil ya Pak ya. Iya. Ica pun ya ikhlas aja gitu ya, enggak apa-apa. Akhirnya diambil sama si bapak. Alhamdulillah setelah diambil itu semuanya itu baik-baik aja. Udah nggak ada gangguan sama sekali. Icanya juga ya lumayan cukup sedih, tapi akhirnya digantiin sama bapaknya boneka baru. Dan ya ceritanya sampai segitu aja. Terima kasih Mas Samsul di Kebumen atas ceritanya. Dan itu nggak tahu kenapa boneka itu bisa sampai nongol di sana gitu ya. Apakah ada yang masang atau apa? Apakah ada tujuan tertentu dari boneka tersebut supaya diambil sama seseorang? Misalkan Ica, targetnya tentu saja kan ya biasanya anak kecil gitu ya. Meskipun dengan kekurangan tersebut tanpa mata,
kalau diperhatikan itu, kalau diinget-inget sama Mas Samsul itu juga lumayan cukup seram, apalagi saat, mohon maaf, di bagian bawahnya itu dibuka sama bapak, disilet begitu, di dalamnya tuh isinya itu rambut. Ya rambutnya sepertinya rambut panjang, karena nggak ada satu helai pun yang jatuh gitu, kayak ngruwel gitu kan. Ya itu menyeramkan. Tujuannya apa, targetnya siapa, itu nggak tahu. Mas Samsul nggak tahu, karena yang ngambil boneka tersebut pun itu nggak pernah ngasih tahu. Cuman udah ngambil aja, bapak pun ya udahlah, yang penting udah bersih dan semoga nggak balik lagi ke sini. Alhamdulillahnya memang nggak pernah balik lagi ke rumahnya Mas Samsul. Ya itu aja ceritanya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Samsul, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Dan ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat berakhir pekan, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, selamat berlibur juga untuk yang masih sekolah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.